di mana kabar Injil di lagi anggur. Dan memang sejarah tadi baru saya ikuti kalau sejarahnya setelah di Ponggoli di Wanio berke anggur. Terima kasih, saya juga sangat mengikuti baik tadi. Jadi kami tidak bisa saling mengalahkan. Anggur duluan 19 atau Alma 1 Mei, tetapi memang di proses perjalanan. Nah, mungkin saya klarifikasi sedikit tadi. Kami memang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, tapi itu secara de facto sudah, tetapi juridisnya belum, nanti akan dilantik. Nah, sehingga saya sampaikan dalam sambutan ini mewakili senior atau kader GKI. Jadi izin senior-senior saya kader GKI. Ketika kalau kami dilantik, nanti itu baru waktunya kita akan sampaikan atas nama pemerintah daerah. Tetapi hari ini izinkan saya untuk sampaikan beberapa hal. Beberapa berarti masing-masing banyak sekali mungkin, tetapi dari beberapa itu mungkin saya bisa sampaikan 2 poin yang terpenting. Begitu. Nah, tetapi saya mau mulai dari mana, karena kursi semua kosong, jadi mungkin karena waktunya sudah sore jadi semua agak mundur ke belakang. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan 2 hal penting dalam momen yang baik ini. Pertama, saya sangat senang sekali tadi karena ibadah tadi itu memulai dengan bahasa Yali terus sampai terakhir juga. Pak Pendeta juga karena lama di jemaat kita di atas, yang lagu nyanyian di Jawa punya sangat ninja sekali. Terima kasih Bapak. Dan memang itu yang kami harus pertahankan, karena bahasa daerah merupakan itu suatu aset. Karena saya teringat kembali Bapak mantan Gubernur Provinsi Papua, Bapak Barnabas Webu pernah mengatakan begini: siapa yang mengaku diri sebagai orang Papua maka wajibnya harus berbahasa ibu. Setuju ya? Ya, kalau begitu kita sebagai orang Yali kita harus berbahasa Yali, kita sebagai orang Mek kita harus berbahasa Mek, kita sebagai orang Kubla dan seterusnya. Tetapi juga saudara-saudara kita di pesisir pantai. Dan ini perlu dipertahankan. Pertahankan itu melalui apa? Melalui bahasa Alkitab, bahasa Yali, dan juga nyanyian rohani di Jarummu. Dan ini terima kasih kepada Bapak Komandan dan Bapak Nathan sudah bekerja untuk menghadirkan Alkitab bahasa Yali dan beberapa penerjemah orang asli di sana. Pada tahun lalu, beberapa tahun lalu sudah diresmikan di Anggrek, dan waktu itu saya juga masih anggota DPR dan ikut. Nah, jadi kita bahasa Yali kami belum mencukupi untuk menjangkau semua jemaat yang ada di sana. Jadi sekarang di wilayah klasis Yalimu itu 64 jemaat tidak salah, benar ya? Nah, itu belum terjangkau, sehingga ini juga menjadi pergumulan. Nah, supaya ke depan semua bisa terdistribusi dengan baik, dan dari yang sudah tercetak itu karena mungkin masih ada tersisa ya, itu menjadi pergumulan untuk kita distribusi ke sana, baik ke wilayah di Apalat sini maupun juga di wilayah di Anggrek. Nah, dan kita punya utang juga hampir 128 juta waktu itu, tetapi kami baru kemarin selesaikan 50 juta dengan ketua klasis yang di Anggrek. Nah, sehingga kami punya utang 78 juta sekitar itu untuk menyelesaikan percetakan bahasa Alkitab bahasa Yali itu dan seni Yakub itu. Nah, sehingga kalau ke depan semua kita lunasi dan Tuhan memberikan berkat, kita akan percetakan lagi. Saya sudah bicara dengan lain. Saya bilang kalau ke depan ada rezeki, saya minta lagi cetak supaya mahasiswa ini semua harus punya memiliki Alkitab bahasa Yali. Sepakat ya? Ya. Nah, sehingga anak generasi kita hari ini lahir di kota ini mereka tidak tahu bahasa Yali. Itu sebabnya Alkitab itu menjadi satu kamus yang baik untuk kita bisa mengajarkan anak kita ke depan. Karena di Papua dari 350 bahasa itu ada beberapa bagian bahasa yang sudah punah atau sudah hilang. Itu ada salah satu dosen dari Ucen sudah meneliti tentang itu. Tapi tidak tahu anak-anak Ucen tahu, saya bukan anak Ucen ya, maaf. Mungkin itu sudah tahu ya. Jadi karena itu bahasa itu penting. Dalam momen ini saya mau sampaikan itu satu hal. Yang kedua tadi saya sangat tertarik bagaimana Pendeta Khotbah kalau hari ini benih-benih Injil sedang kelihatan.
Nah, tetapi itu kenyataan yang ada hari ini. Nah, tetapi ada tantangan berat untuk generasi GKI ke depan. Karena itu tantangan ini harus kita mampu menghadapi. Sekarang di tanah Papua, gereja yang pertama adalah GKI. Benar tidak? Setelah GKI di tanah Papua dulu, baru gereja yang lain muncul. Karena itu, kader-kader GKI saya mau sampaikan dalam momen ini bahwa perlu menyiapkan diri lebih baik karena sedang terjadi krisis kader di tanah Papua. Untuk anak-anak GKI itu perlu catat. Gereja harus catat. Kita pemerintah harus catat. Mahasiswa harus catat sehingga ke depan kader GKI jangan kalah dari kader-kader yang lain. Ini harus kita berkomitmen. Karena kami ini keluar dari gereja dan kami akan kembali ke gereja juga. Kami akan keluar dari gereja dan kembali ke gereja. Ini hal yang penting. Kalau bukan kader yang akan jadi pemimpin di sana, tidak mungkin gereja akan bergerak juga. Karena gereja dan pemerintah ini sama-sama jalan. Kalau gereja tanpa pemerintah juga pasti kaki sebelahnya tidak normal dan tidak bisa jalan baik. Sebaliknya juga. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya pesan adik-adikku mahasiswa mulai hari ini mempersiapkan diri yang baik sehingga ke depan kita punya kader GKI muncul di mana-mana. Jangan hanya di Yahukimo, jangan hanya di Kota Jayapura, jangan hanya di Yalimo, Kabupaten Yalimo maksud saya. Tetapi sekarang di Biak, tetapi ada di mana-mana kader GKI muncul, itu baru GKI itu akan muncul dan akan nampak kalau GKI sudah tua di tanah Papua. Karena itu sekali lagi adik-adik perlu banyak belajar. Ini kesempatan yang ada ini, manfaatkan waktu yang ada ini. Kita kuliah cuma 4 tahun tidak cukup. 4 tahun tidak cukup. Tetapi kalau mulai dari hari ini kita siapkan diri, maka ke depan akan muncullah namanya kader GKI di tanah Papua yang lebih baik dari hari ini. Karena kita harus munculkan identitas sebagai GKI yang tertua di tanah Papua. Jangan yang hari ini datang, tetapi mereka muncul dan mereka akan menjatuhkan kita. Kadang-kadang saya sedih kalau mengikuti tetangga di sebelah. Mereka bilang kami hari ini begini. Saya bilang coba kita GKI lagi mulai bangkit. Begitu. Karena itu saya sebagai kader GKI mungkin ini menjadi motivasi dan saya juga rasa bersyukur karena di tahun 60 dari 61 sampai hari ini tahun usia ke 60 baru kita orang GKI, salah satunya khusus GKI wilayah Jari Amru, bisa Tuhan percayakan saya sebagai wakil tim. Dan ini menjadi berkat benih-benih Injil itu. Karena itu saya mengajak senior-senior saya supaya kita jangan berbalik dari gereja, tetapi kita kembali ke gereja. Seperti yang tadi saya awali bahwa kita keluar dari gereja dan kita kembali ke gereja. Itu sebabnya jangan hanya 1-2 orang itu disebut dengan kader GKI, tapi siapapun, baik itu sebagai staf di kantor, sebagai mahasiswa, jangan hanya kita setelah dapat jabatan yang besar itu kader gereja, tidak. Tetapi dari berbagai profesi yang Tuhan percayakan, kita akan tampil di sana, akan disebut nama kader GKI yang ada di sana. Dan itu yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Kalau panjang lebar nanti bosan, jadi nanti ada kesempatan yang lain. Kita akan lebih jauh kita sampaikan hal-hal yang terpenting, apalagi tentang pemerintah. Pasti setelah dilantik dulu. Kalau sebelum dilantik saya sampaikan nanti mendahului kehendak yang di atas maupun juga sesuai dengan aturan tadi. Karena itu terima kasih untuk waktu ini dan shalom. Tuhan memberkati kita. Atas nama pribadi dan keluarga sampaikan ucapan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-60 mungkin masuk di Lembah Sulem atau di Lembah Yali, dan terima kasih. Wah. Terima kasih atas sambutan.